Om Swastiastu anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama. Anak-anak, kita sekarang berada di era globalisasi. Apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Ya, globalisasi dapat kita artikan sebagai suatu proses yang mendunia. Jadi, globalisasi adalah suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu dengan yang lainnya tanpa terhalang jarak dan waktu. Dengan kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia dapat menjangkau seluruh dunia. Begitupun sebaliknya, barang-barang yang berasal dari luar negeri dapat dengan mudah kita dapatkan di negara kita, Indonesia. Coba kalian perhatikan peta berikut ini. Produk batik berasal dari Indonesia, karpet berasal dari Turki, boneka berasal dari Tiongkok, mobil berasal dari Jepang, jam tangan berasal dari Swiss, dan susu berasal dari Selandia Baru. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan teknologi, terutama kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Dengan adanya globalisasi ini, berbagai macam produk yang berasal dari berbagai macam negara dapat dengan mudah kita jumpai dan kita dapat mengakses berbagai macam informasi dengan cepat. Di era globalisasi ini, Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk dengan ASEAN. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita baca artikel berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Dua Indah, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia,
kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun mengisi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca artikel berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selain pertemuan Menteri Luar Negeri, Indonesia juga bekerja sama di ASEAN dalam bidang politik, antara lain pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN, yang kedua, pengiriman duta dan konsulat, yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN, yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan yang kelima, perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral. Kemudian, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya antara lain SEA Games, pertukaran pelajar, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, dan penanganan narkoba. Nah, itu dia beberapa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Sekarang, coba kalian cari informasi tambahan mengenai bentuk kerjasama Indonesia di ASEAN. Kemudian, tulislah bentuk kerjasama tersebut di bagan yang telah disediakan. Listrik di era globalisasi ini sangat penting adanya. Lalu, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya, dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam. Arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai yang ditunjukkan oleh nomor 1 masuk melalui pintu yang ditunjukkan oleh nomor 2, yang diatur oleh katup pengaman yang ditunjukkan oleh nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan yang ditunjukkan oleh nomor 4. Air di dalam pipa pesat yang ditunjukkan oleh nomor 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin yang ditunjukkan oleh nomor 7. Melalui katup pengatur tekanan yang ditunjukkan oleh nomor 6, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang ditunjukkan oleh nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer atau nomor 9.
Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi yang ditunjukkan oleh nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks penelitian di atas, cobalah baca kembali, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram di bawah ini. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang menggunakan air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Aliran sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air ini mengubah aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator pun ikut bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga desa. Anak-anak bisa mencatat mekanisme pembangkit listrik tenaga mikro di buku catatan kalian. Kalian juga bisa menambahkan gambar supaya kalian dapat lebih mudah memahami hal tersebut. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita sudah belajar tentang kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN. Kita juga sudah belajar tentang teks eksplanasi dan tentang pembangkit listrik tenaga air. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.